Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kenal buat kalian semua. Sekarang ini banyak di YouTube, di media apapun, banyak orang mencari ketenaran, kesuksesan di YouTube. Di media apapun, orang banyak yang mencari lewat media. Semua, mau itu YouTube, mau itu snack video, mau itu Instagram atau apapun, banyak yang orang mencari ketenaran. Di samping mencari ketenaran, mereka juga mencari uang yang jelas, bukan asal tenar. Dengan bentuk dan gaya apapun, yang mencaci, yang menghina, yang mengagung-agungkan, ada yang mengeluk-elukkan kepada orang tersebut yang lagi sukses, dan ada juga yang menjelek-jelekan orang yang lagi susah. Banyak sekali. Bahkan di setiap media yang saya lihat, yang saya tonton, itu selalu seperti itu. Bahkan yang lebih parah lagi, orang yang menjelek-jelekan orang, memaki-maki orang, itu yang lebih cepat naik trending, kalau bahasanya lebih populer, lebih terkenal, lebih cepat naik daun, yang orang bilang sekarang. Maka dari itu, setiap media sosial dibuat paling nomor satu untuk mencari uang, mencari ketenaran, mencari segala hal yang orang tersebut mau. Karena lewat media semua akan teratasi, semua akan terbukti, semua akan terbuka. Maka dari itu saya ingin supaya kita semua bisa melihat apa yang kita tonton, yang baik maupun yang tidak baik. Kita wajib menilai dengan hati nurani kita, bukan dengan okol kita. Kita harus bisa menilai, bisa menelaah, bisa mencermati apa yang dia ucapkan. Bukan asal kita komentar, bukan asal kita berbicara. Kita harus bisa mencari, menilai dengan kebenaran itu sendiri. Bahkan sekarang ini yang saya lihat, yang lagi naik daun, yang lagi trending, orang yang mencaci, yang menjelekan, yang membongkar aib seorang aplikator atau apa itu, yang bandar binomo ataupun otek. Dulu selagi masih susah, senang, sewaktu dia senang, sewaktu dia sukses, tidak ada orang yang mencela dia, tidak ada orang yang berani memaki dia. Bahkan mereka itu diagung-agungkan. Mereka membagi rezeki dia, entah rezeki itu dari mana, mereka tidak pernah tahu. Rezeki itu dari perjudian, rezeki itu dari merampok dari pengikut-pengikutnya. Mereka semua nggak tahu. Yang dikasih uang pun nggak tahu. Karena apa? Dia merasa diperhatikan oleh orang kaya. Dia merasa tertolong apa yang ditolong oleh orang kaya tersebut. Dia merasa butuh dan dia kekasih sama orang yang kaya tersebut, si kaya tersebut. Dia yang menerima tidak pernah memikirkan ini uang dari mana, ini uang haram atau halal, tidak pernah memikirkan. Bahkan kita sendiri semua, kita berpikir secara normal, secara pribadi, entah itu orang kaya ataupun orang miskin. Kalau kita dikasih orang lain dengan berbentuk uang ataupun yang lain,
pasti kita terima karena kita membutuhkan. Kita pun tidak pernah memikirkan bahwa uang itu tidak dari uang halal ataupun uang haram. Kita tidak pernah memikirkan itu. Yang kita pikirkan hanya kita merasa butuh, dan sekarang kita terbantu oleh orang tersebut, bahwa kita ini terbantu dengan uang tersebut. Apa yang terjadi sekarang? Orang tersebut tertangkap, semua barang aset disita, jatuh miskin dia, berbalik arah 180 derajat. Bahkan dia sendiri, orang tersebut yang sekarang lagi jatuh, tidak pernah memikirkan dia nanti jadi apa. Yang dia pikirkan hanyalah nasib dia di penjara, bahkan dihukum berapa tahun dia belum tahu. Hanya ancang-ancang 20 tahun. Hanya perkiraan aja tuh 20 tahun. Tapi kita yang di luaran, kita yang pernah dikasih, sodako, kita yang pernah dibantu oleh dia, semua hampir rata-rata mencaci, menghina, bahkan menyalahkan yang lebih buruk dari apa yang tadi kita rasakan. Kita sebagai umat manusia, jangan pernah kita sekali-kali menghakimi manusia. Yang boleh menghakimi manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh menghakimi orang itu masuk penjara adalah hakim. Yang boleh menyelidiki dan menyidik itu adalah bapak polisi, bapak aparat, bukan kita. Kita sebagai sesama umat, kita wajib mendoakan dia, mendoakan mereka supaya bisa nanti setelah menebus dosa-dosa dia di dalam penjara, setelah dia keluar dari dalam penjara, bisa lebih baik, dia bisa menyadari apa yang mereka perbuat, bahkan yang mereka perbuat itu salah, supaya kita doakan supaya dia nanti bisa lebih baik. Toh orang-orang tersebut tidak pernah memaksa bahwa nanti pengikutnya supaya mengikuti dia, supaya ikut jejak dia, memaksakan itu tidak. Bahkan si penjudi pengikut itu sendiri tahu bahwa itu aplikasi tersebut bukan namanya saham, tapi perjudian. Mereka pun tahu. Kalau tidak tahu itu namanya bullshit, karena mereka semua pemain. Yang namanya pemain pasti tahu kapan kalah, kapan menang. Tidak ada yang ibaratnya dibohongi oleh mereka. Setiap orang yang ikut dengan mereka pasti tahu resiko bahwa itu bukan perdagangan, bukan main saham, bukan main apa. Mereka semua tahu bahwa trending itu adalah perjudian. Kalau orang bilang itu dipaksa, bullshit. Bahkan dia tidak pernah tahu bahwa itu perjudian, bullshit. Mereka semua tuh tahu bahwa itu adalah perjudian. Maka sebaiknya kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Justru kita mendoakan pada mereka supaya mereka lebih baik dari yang sekarang. Dan supaya dia di dalam penjara nanti bisa introspeksi diri bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Salam hormat, salam kenal dari Yogi Kopi Hitam. Hormat.